Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada video ini saya untuk mencari solusi dari soal tugas praktikum kalkulus diferensial, yaitu mengenai carilah titik-titik kritis dari fungsi dan periksalah jenisnya menggunakan uji turunan pertama. Nah, untuk soalnya itu fungsinya adalah f(x) sama dengan setengah x tambah sin x pada selang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 2. Untuk menyelesaikan fungsi ini dan mencari titik kritis terlebih dahulu fungsinya. Nah, untuk menuliskan fungsinya, kita bisa tulis langsung dengan cara f titik 2 sama dengan ini kan min setengah x, 1 kali x ya, x berarti cukup ditulis x per 2, x per 2 ditambah sin, jangan dikasih spasi karena jika dikasih spasi dia turunan sinnya nggak bakalan berubah, seharusnya nanti cos tapi dia bakalan tetap sin kalau misalkan kita kasih spasi. Maka dari itu jangan kasih spasi, langsung aja sin dalam kurung x. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan cari titik stasioner dengan menggunakan turunan dari f. Nah, untuk mencari turunan f, kita simbolkan turunannya itu adalah g. G sama dengan titik 2 sama dengan bisa menggunakan yang ini ya, expression yang ini. Nah, karena ini fungsi f, maka ini f aja berbagi kan enter setengah sama cos x. Nah, misalkan tadi kalau misalkan kita kasih spasi di sini ya, di sini bakalan tetap sin, jadi nggak sin ini nggak diturunkan nih. Maka itu kita harus tambah spasi. Oke. Selanjutnya kita bakal mencari titik stasionernya. Nah, titik stasioner ini adalah ketika f aksen x itu 0, 0. Bisa dicari dengan cara solve dalam kurung, karena tadi turunan f kita simbolkan dengan g, maka kita tulis g sama dengan 0 ketika 0 x. Nah, hasilnya itu adalah 2 per 3. 2 pi per 3. Nah, sekarang kita bakal menentuin jenis apa. Nah, karena tadi kita sudah mencarinya, untuk jenisnya ini adalah ya, kita jenis view text jenisnya adalah selang terbuka, karena jenisnya adalah selang terbuka. Jenisnya merupakan jenis selangnya merupakan terbuka, maka titik kritisnya adalah
di 2pi per 3 dan 4pi per 3. Nah, itu titik kritisnya. Nah, sekarang kita bakalan menguji turunan ini, mengujinya menggunakan turunan pertama. Maka kita mendapatkan, nah turunan pertama kan tadi ini. Jadi kita bakal mensubstitusikan titik kritisnya. Oke, nah oke, pertama kita rubah ke lagi ke materi, yaitu ini ya, kita ubah ke turunan pertama sih dari fungsi f-nya, turunan pertama. Kita copy. Nah, ini x-nya ini kita ganti dengan yang ini tadi, titik stasionernya. Oke. Atau bisa juga ditulis 2pi ya. 2pi. Nah, sekarang si x dalam kurung ini kita ganti juga tadi pi. Oke, sekarang bakal dapatin hasilnya itu adalah 1/3, 1pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Nah, kita bakalan cari hasil penjumlahannya dengan cara ketik eval dalam kurung hasilnya tadi. Hasilnya ini dalam kurung. Oke. Salah. Maaf. Hasilnya 1,1913222 955. Sekarang kita bakalan substitusikan yang titik kritis yang di 4 per, oh ya ini salah ya, pi per 3. Nah, cukup. Ini ganti 4 ya, 4 pi. Ini ganti 4. Hasilnya adalah 2pi per 3 kurang min 1/2 akar 3. Dan kita cari hasil penjumlahannya yaitu adalah 1,222,83,69,699. Nah, sekarang kita bakal nentuin plotnya. Untuk mencari plotnya, kita ketik plot. Oke, terus dalam kurung fungsi f turunnya g, terus di saat selangnya adalah tadi dari soal yaitu hingga sampai 2pi. Nah, 2pi. Nah, jadi dari ini tadi kita sudah tahu mana yang titik maksimum dan titik minimum. Nah, dilihat jika di saat titik kritisnya 2pi per 3, itu hasilnya adalah 1,9 ya. Nah, 1,3222955. Nah, kalau misalkan di 4pi per 3 itu adalah 1,22836969. Jadi diketahui bahwa titik maksimumnya itu kan yang lebih gede. Berarti yang lebih gede adalah 1,1913322 ini, dan kecilnya minimalnya adalah ini. Nah, di grafiknya juga atau di plotnya, di saat dia di titik 2 ini ya, di sini 2, dia itu 1,9 di sini kan, ini mau hingga mau sampai 9 kan.
Nah, di saat dia berada di titik di sini, di 4, sebelum 5 ini dia berada di 1,2. Jadi belum sampai 1,5. Misalkan tengah ini 1,5. Nah, dia sebelum 1,1,5. Nah, jadi dapat disimpulkan titik maksimumnya dicapai bukan titik ya. Nilai maksimumnya. Nilai maksimum dicapai saat 2 pi per 3 dan maksimum 2 pi per 3 yaitu yang ini ya. 2 per 3 yaitu 1,913222955 dan titik dan nilai minimum di 4 per 3 yaitu 1,228369699. Nah, cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan Maple untuk menentukan titik maksimum dan minimum serta titik-titik kritisnya. Yang pertama saya akan menunjukkan secara manual untuk nomor 2 ini. Dicari titik kritis dan jenisnya menggunakan uji turunan pertama. Jadi secara manual seperti ini. Fungsinya adalah setengah X ditambah sin X dengan selang 0 sampai 2 pi. Nah, yang pertama adalah karena untuk selangnya ini merupakan selang terbuka. Jadi untuk calon titik kritisnya itu tidak ada. Sehingga langkah yang kedua adalah menentukan titik kritis dari titik stasioner, yaitu saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi turunan dari setengah X adalah setengah, turunan dari sin X adalah cos X. Sehingga didapat cos X sama dengan min 1/2. Untuk di kuadran, untuk cos, kuadran yang bernilai negatif itu adalah di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi ini untuk kuadran 2, ini untuk kuadran 3. Karena ini memenuhi selang yang ini. Jadi titik kritisnya adalah di 2 pi per 3 dan 4 pi per 3. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Didapat seperti ini. Dari pi per 2 itu sampai 2 pi per 3 itu positif. Karena ini merupakan kuadran kedua ya. Terus 2 pi per 3 sampai 4 pi per 3 itu negatif. Terus 4 pi per 3 sampai 3 per 2 pi itu adalah positif. Jadi untuk ini dapat dilihat juga bahwa polanya adalah pada saat dia naik terus di titik stasioner terus turun itu menunjukkan maksimum. Jadi positif 0 negatif terus negatif 0 positif menunjukkan minimum. Dengan uji turunan pertama dapat seperti ini. Karena F aksen atau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 saat pi per 2 sampai 2 pi per 3 dan bernilai negatif saat 2 pi per 3 sampai 4 pi per 3, maka 2 pi per 3 ini merupakan nilai maksimum lokal. Seperti itu dan sampai yang minimum lokal ini. Oke, itu secara manual. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana penggunaan Maple untuk menentukan nilai maksimum minimum. Kita menggunakan tutor saja ya. Jadi tutor ke
derivatif yang ini. Supaya lebih mudah, tinggal kita isikan persamaannya ditambah sin X. Nah, ini batasnya atau selangnya itu saat berapa? Saat 0 sampai 2pi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini untuk turunan pertamanya, setengah ditambah cos X. Nah, grafiknya kan seperti ini untuk turunan keduanya. Nah, dapat grafiknya seperti ini. Yang ini itu untuk fungsi awal. Terus yang ini adalah turunan pertamanya. Jadi titik kritisnya itu sebenarnya di Maple itu tidak bisa terlihat ya. Jadi kita harus mendefinisikan juga ya. Jadi kan di tutor itu kita dapat bahwa turunannya itu kan setengah ditambah cos X ya. Yang ini. Jadi tinggal solve 1/2 ditambah cos X sama dengan 0. Ini titik stasioner. Sebenarnya itu ada dua ya, ada dua kuadran yang menunjukkan bahwa cos X itu bernilai min setengah. Itu di 2/3 dan 4/3 pi. Jadi itu titik kritisnya, sehingga didapat bahwa titik maksimumnya itu adalah saat 2/3 pi. Ya, saat di sini ya. Ya, saat di sini 2/3 pi dan saat di sini 4/3 pi. Ya. Saat di sini 4/3 pi. Untuk sebenarnya ini kan untuk bilangan bulat. Jadi kalau dalam radikal di sini itu adalah 4/3 pi, 2/3 pi, 2pi/3 dan ini 4pi/3. Nah, seperti itu. Ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.